Selamat datang di program pembelajaran Prodi Keperawatan kelas Pangandaran Universitas Padjadjaran. Saya Mira Trisyani, dosen Fakultas Keperawatan Unpad. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang the development and implementation of telenursing. Pokok bahasan ini merupakan bagian dari topik informasi exchange dan informasi sharing. Di sini saya akan menambahkan lebih lanjut peran telehealth dalam information sharing. Bagaimana teknologi telehealth ini digunakan dan perannya dalam memberikan perawatan jarak jauh hingga bisa digunakan sebagai sharing informasi antara pasien dan penyedia perawatan. Seperti kita ketahui bahwa dalam beberapa dekade terakhir, teknologi informasi dan komunikasi dalam layanan kesehatan telah menjadi prioritas di seluruh dunia. Dan telenursing adalah salah satu model berbasis teknologi yang diusulkan untuk meningkatkan layanan kesehatan secara global. Di Indonesia sendiri, penerapan telenursing melalui media seluler atau telepon baru diterapkan di tahun 1990. Dengan kata lain, pengertian telenursing dapat diartikan sebagai praktik keperawatan yang melibatkan penyediaan layanan keperawatan jarak jauh dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan mencakup berbagai kegiatan seperti konsultasi medis, pemantauan pasien, edukasi kesehatan, dan dukungan emosional yang dilakukan oleh perawat atau tenaga kesehatan melalui teknologi seperti telepon, video conference, atau platform online. Adapun konsep telenursing itu sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Pertama adalah pemantauan jarak jauh atau remote monitoring. Pemantauan jarak jauh dalam telenursing melibatkan penggunaan teknologi untuk mengumpulkan data kesehatan dari pasien yang berada di lokasi yang terpisah. Perangkat medis seperti monitor tekanan darah, monitor detak jantung, atau alat pemantauan lainnya dapat terhubung secara online. Dalam hal ini memungkinkan perawat atau profesional kesehatan untuk memantau kondisi pasien secara real time, sehingga memberikan kemampuan untuk mendeteksi perubahan status kesehatan pasien dan memberikan intervensi yang cepat jika diperlukan. Kedua adalah sesi interaktif atau interactive sessions. Sesi interaktif dalam telenursing mencakup berbagai bentuk komunikasi langsung antara perawat atau profesional kesehatan dengan pasien atau keluarganya. Ini dapat melibatkan panggilan video, konferensi daring, atau pertemuan berbasis platform kesehatan digital. Sesi ini dapat digunakan untuk memberikan edukasi kesehatan, memberikan panduan perawatan, atau menjawab pertanyaan pasien secara langsung. Komunikasi interaktif seperti ini dapat meningkatkan keterlibatan pasien dan memberikan pendekatan perawatan yang lebih personal. Ketiga, konsultasi spesialis atau specialist consultation. Telenursing memungkinkan konsultasi dengan spesialis kesehatan tanpa harus berpindah tempat secara fisik. Perawat atau dokter umum dapat berkolaborasi dengan spesialis seperti ahli jantung, ahli endokrinologi, atau spesialis lainnya. Dan tentunya semuanya ini bisa melalui platform telenursing. Hal ini tentu saja memfasilitasi pertukaran informasi dan pandangan ahli guna merumuskan rencana perawatan yang terkoordinasi dan tepat. Sebagai tambahan, telenursing juga dapat digunakan untuk memberikan perawatan primer jarak jauh, terutama pemeriksaan kesehatan rutin, manajemen penyakit kronis, dan pelayanan perawatan primer lainnya. Melalui teknologi, perawat dapat melakukan evaluasi kesehatan. Selain itu juga bisa memberikan resep obat dan memberikan panduan untuk manajemen kesehatan sehari-hari. Tentu saja, hal ini dapat sangat bermanfaat dalam situasi di mana pasien sulit mengakses layanan kesehatan secara fisik atau berada di lokasi yang terpencil. Dengan kata lain, penerapan telenursing ini dengan memanfaatkan berbagai elemen dapat meningkatkan aksesibilitas perawatan kesehatan, memastikan pemantauan yang efektif, dan memberikan layanan yang lebih personal dan terkoordinasi. Namun, tentunya penting untuk memastikan keamanan data dan kepatuhan terhadap regulasi kesehatan yang berlaku dalam praktik telenursing ini. Dengan memanfaatkan teknologi ini,
Penggunaan situs layanan telenursing ini dapat disampaikan dalam berbagai metode. Di antaranya, situs layanan kesehatan elektronik berbasis web. Lalu koneksi point-to-point dengan menggunakan jaringan pribadi. Dan koneksi ke pusat pemantauan dari rumah. Selain itu, situs layanan kesehatan elektronik berbasis web ini merujuk pada platform atau situs web yang menyediakan layanan kesehatan secara online. Melalui situs ini, klien dapat mengakses informasi kesehatan pribadi mereka. Mereka juga bisa membuat janji untuk konsultasi dan bahkan melakukan konsultasi dengan profesional kesehatan melalui saluran virtual. Fasilitas ini memungkinkan pasien untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan kesehatan mereka. Mereka juga bisa meningkatkan aksesibilitas layanan dan memfasilitasi komunikasi yang lebih efektif antara pasien dan care provider. Sedangkan koneksi point-to-point yaitu menggunakan jaringan pribadi dengan sistem di mana dua titik atau perangkat terhubung langsung satu sama lain melalui jaringan pribadi, dengan atau tanpa jaringan internet. Nah, dalam konteks kesehatan, hal ini dapat merujuk pada pengaturan di mana perangkat medis di suatu lokasi, seperti di rumah pasien, dapat berkomunikasi secara langsung dengan perangkat atau sistem pemantauan di lokasi lain. Misalnya seperti di pusat pemantauan kesehatan. Nah, koneksi ini dapat membantu transfer data yang aman dan cepat antara dua titik dan mendukung tentunya pemantauan pasien jarak jauh. Selain itu juga, pemberian intervensi yang lebih cepat bisa diberikan oleh care provider. Metode lainnya adalah koneksi ke pusat pemantauan dari rumah, di mana dari tempat tinggal pasien akan terhubung dengan pusat pemantauan kesehatan. Tentunya hal ini akan menambah kenyamanan pasien itu sendiri. Metode ini umumnya melibatkan penggunaan perangkat medis atau sensor yang terhubung secara online, seperti alat pengukur tekanan darah atau monitor detak jantung. Data yang dihasilkan oleh perangkat ini pun dapat dikirim secara real-time atau berkala ke pusat pemantauan, di mana healthcare provider dapat memantau kondisi pasien. Koneksi ini memungkinkan pemantauan jarak jauh yang efektif, terutama untuk pasien dengan kondisi kronis atau mereka yang membutuhkan pemantauan terus-menerus. Berdasarkan penjelasan tadi, saya dapat simpulkan bahwa telenursing dapat diaplikasikan untuk perawatan jarak jauh, sistem informasi komputer, teleradiologi, dan telerobotika. Dengan kata lain, telenursing merupakan komponen dari telehealth, di mana menggunakan teknologi untuk memberikan asuhan keperawatan dan melakukan praktik keperawatan. Namun perlu diingat bahwa dalam telenursing pun perlu diperhatikan untuk aspek kerahasiaan dan perlindungan hukum, termasuk keterlibatan personil non-klinis, hackers, dan kejahatan cyber, serta kerentanan jalur transmisi hingga pelanggaran keamanan. Yang tidak kalah penting yaitu persetujuan pasien untuk mengungkapkan informasi dan persetujuan untuk treatment. Untuk itu, perawat memiliki peran sebagai berikut. 1. Memastikan pendokumentasian yang tepat dan akurat dalam format elektronik. Hanya melakukan aktivitas yang sesuai dengan kompetensinya dan wewenang perawat. Lalu, 2. Menjamin privasi dan keamanan informasi klien. Di sini membangun hubungan kepercayaan juga antara klien perawat dalam memberikan intervensi keperawatan, serta mempertimbangkan kebutuhan spiritual dan psikologi klien. Berikut adalah contoh-contoh praktik telenursing dalam keperawatan maternitas. Itu bisa kita kelola untuk ibu hamil dan nifas. Selain itu juga praktik telenursing berbasis mobile dalam pelayanan keperawatan jiwa. Dan praktik telenursing ini bisa dalam berbasis sistem informasi untuk manajemen keperawatan. Banyak bukan contoh-contoh telenursing yang dapat diaplikasikan di beberapa area keperawatan. Ya, seperti keperawatan maternitas, di keperawatan jiwa, dan keperawatan manajemen. Jika saya simpulkan dari bahasan video kali ini bahwa telenursing merupakan metode inovatif yang efektif dalam memberikan asuhan keperawatan, di mana perawat memegang peran kunci dalam mengelola dan menerapkan layanan telenursing dan diharapkan memahami batasan perannya agar tidak melampaui tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan. Berikut adalah sumber referensi yang digunakan dalam menyusun materi ini. Demikianlah paparan penjelasan tentang peran telehealth dalam informasi sharing. Sampai bertemu lagi di program pembelajaran jarak jauh Prodi Keperawatan Universitas Padjadjaran dengan bahasan materi yang lain. Terima kasih.